Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga selalu dalam lindungannya dan sehat selalu. Halo, perkenalkan nama saya Adi Saskia dari kelas reguler manajemen D dengan NIM 34021900098. Di sini saya ingin memaparkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 yang menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu SIM. SIM itu Sistem Informasi Manajemen, dan SIA yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, penjelasan tentang saham, dan yang terakhir menginstal aplikasi RTI dan Stockbit. Setelah itu, kita akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-1 yaitu SIM dan SIA. Di sini kita sudah direkomendasikan ada 4 link. Kalian boleh milih mana saja yang kalian mau. Kita akan coba link yang pertama. Dan mohon maaf karena HP saya tidak memadai, jadi kita harus menyalin link terlebih dahulu. Lalu kita copy ke Google. Setelah itu kita ketik sistem. Di sini sudah ada Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini terdapat banyak sumber artikel dan saya akan mencoba dari JSP Tioso 2016. Nah, di sini terdapat kata pengantar, lalu daftar isi, sistem dan organisasi. Nah, di sini ada pengertian sistem. Sistem yaitu merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk satu kesatuan, sebuah organisasi dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seorang manajer yang mengorganisasikan pekerjaan unitnya adalah orang yang menciptakan sesuatu sistem yang pengembangannya personal atau komputer. PC menciptakan suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras dan lunak. Setelah itu terdapat gambar sistem dan lingkungannya. Kalian bisa lihat sendiri. Setelah itu ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah. Misalkan masalah bagaimana menetapkan struktur, menganalisis sistem informasi, dan di sini juga dianggap sebuah sistem ini mengundang arti sebuah sasaran atau tujuan sistem. Setelah itu kita kembali ke tampilan awal dari Google. Kita cari sistem informasi akuntansi. Nah, di sini juga banyak artikel dari berbagai sumber. Nah, di sini saya akan buka dari Adana L. Setiawati Yogyakarta. Nah, di sini ada sistem informasi akuntansi. Lalu ada abstrak, pendahuluan, literatur teori, dan ada juga pengertian siklus produksi, di mana di sini menjelaskan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Dengan sistem informasi, akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu penjelasan tentang saham. Di sini saya sudah meresum
1 sampai 7 dari soal tersebut. Nah, di sini yang pertama, saham. Apa itu saham? Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan, dan kata saham sendiri diambil dari kata bahasa Arab, yaitu literatur fikih. Saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham. Bentuk jamaknya adalah syahum atau suhmah yang artinya bagian-bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya. Yang kedua yaitu segmen perusahaan berdasarkan perusahaan Indofood. Di sini saya mengambil sebagai contoh perusahaan Indofood. Di sini diversifikasi perusahaan dapat dilihat melalui segmen operasi yang dimiliki perusahaan. Misalnya PT Indofood page 22 Sukses Makmur Tbk yang membagi usahanya menjadi 5 segmen, yaitu kelompok usaha produk konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, distribusi, dan budidaya dan pengolahan sayuran. Setelah itu kita lanjut, apa sih yang mempengaruhi naik turunnya saham di perusahaan Indofood? Di sini menjelaskan kinerja perusahaan fast moving consumer goods atau PMCG tersebut masih minus 15,4%. Sejak awal tahun, meski kinerja sahamnya menyusut, ternyata investor asing masih membukukan beli bersih atau net buy senilai 1,23 triliun sepanjang tahun ini. Wah, cukup tinggi ya pemasukannya. Lalu kita lanjut pada penutupan perdagangan sesi 1. Dia mengambil pada jam 12 waktu Indonesia Barat, saham Indofood melemah sebesar 1,8% ke level 6.300 unit saham. Sangat drastis ya, dari 1,23 triliun sekarang menjadi 1,18%. Nah, volume transaksi mencapai 430.000 unit saham senilai 2,3 miliar dalam 3 bulan. Sangat cepat naiknya ya teman-teman. Kalian bisa baca sampai akhir kenaikan dari PT perusahaan Indofood ini. Nah, setelah itu di sini apa sih perbedaan nabung saham PS nabung di saham? Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nabung saham versus nabung di bank. Nah, nabung saham memang cukup menarik ya bagi sebagian besar orang untuk berinvestasi. Dengan menginvestasikan sejumlah dana dengan kurun waktu yang relatif panjang, jika jeli memilih saham yang tepat akan membuat nilai investasi untuk berkali lipat plus imbal hasil dari dividen yang dibagikan. Nah teman-teman, jika ingin mencoba nabung saham, kalian bisa melakukannya lebih dalam. Saya belum pernah nabung saham, jadi saya kurang paham gitu. Jadi kalian bisa sharing atau searching di Google atau di YouTube agar lebih jelas. Selanjutnya kita akan menjelaskan nabung di bank. Nah, di sini nabung di bank tetaplah lebih baik ketimbang menyimpan uang dalam jumlah banyak di rumah. Cukup membayar biaya administrasi, dana Anda dijamin keamanannya. Sekalipun krisis melanda dan Anda tetap kembali ke tangan Anda. Maksudnya begini, sekalipun krisis melanda, uang Anda bisa akan kembali ke tangan Anda. Nah, kita lanjut.
yaitu ke laporan keuangan 10 tahun terakhir di perusahaan Indofood Tbk adalah perusahaan publik yang ruang lingkup kegiatan usahanya adalah Bogasari, agribisnis, distribusi, budidaya, dan pengolahan sayuran. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan neraca PT Indofood Page Makmur Tbk. Ringkasan laporan posisi keuangan perusahaan neraca PT Indofood Page Makmur Tbk. Kenapa di sini saya mencantumkannya 5 tahun terakhir? Karena di PT Indofood tidak ada yang 10 tahun terakhir. Nah, di sini ada contoh laporan posisi keuangan. Data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dari laporan keuangan perusahaan Tbk 5 tahun terakhir di atas, kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan Tbk yaitu total aset mengalami kenaikan, total liabilities penurunan, total equity kenaikan. Nah, selanjutnya jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad perusahaan Indofood. Nah, di sini saya mencantumkan link. Jadi kalian hanya tinggal klik link tersebut lalu ke Google Chrome. Nah, di sini terdapat abjad dari A sampai Z. Kalian bisa buka satu persatu dari A sampai Z. Setelah itu kita ke istilah dalam saham HK, HQ, bearish, dan bullish. Yang pertama ada HK dan HQ, yaitu istilah HK, hajar kanan, ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, HQ yaitu hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Setelah itu ada bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Nah, di sini saya mencantumkan link lagi. Nah, di sini tidak hanya HK-HQ, bearish dan bullish. Di sini juga ada analisa saham, analisa fundamental. Terus ada bottom up approach, lalu NARB. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Terus ada blue chip, bid atau ask, cut loss, corporate action, capital gain, capital loss, dividend, emittance. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu menginstal aplikasi RTI Bisnis dan Stockbit. Nah, selanjutnya kita ke Google Play Store untuk menginstal aplikasi RTI Bisnis. Kita ketik RTI Bisnis. Nah, karena di sini sudah ada, jadi saya hanya mengklik yang sudah ada. Nah, di sini kita langsung klik install, lalu tunggu sampai penginstalan selesai sampai 100%. Nah, jika sudah selesai menginstal, kita langsung buka aplikasi RTI Bisnis. Nah, di sini kita langsung klik do not have account. Nah, di sini kita langsung masukkan email.
Setelah itu masukkan password. Tunggu sebentar. Jika sudah mengisi email, password, dan nomor handphone, kita klik I have read and agree to the term and lalu klik register. Nah, setelah itu kita klik yes, menginstal aplikasi yang kedua yaitu Stockbit. Stockbit. Nah, di sini sudah ada. Kita klik saja. Nah, lalu kita install lagi, tunggu sampai selesai hingga 100%. Nah, jika sudah selesai, kita langsung buka aplikasi Stockbit. Nah, di sini kita daftar, lalu menggunakan email. Nah, di sini kita masukkan email lagi. Setelah itu klik selanjutnya. Nama lengkap. Lalu selanjutnya, nah, username. Dan ngomong tadi. Nah, jika sudah mengisi username, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita disarankan untuk memasukkan password. Nah, jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, lalu masukkan nomor handphone. Jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih pilihan semua kontak yang memuat zebra cross. Jika sudah, kita klik verifikasi. Nah, jika sudah, kita tunggu kode verifikasi melalui SMS. Nah, jika sudah, nah, di sini kita akan dikirim kode melalui SMS. Nah, di sini sudah ada 2818. Nah, jika sudah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini klik lewati dan oke. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti kita sudah terdaftar di aplikasi Stockbit. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan dan kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.